ke-51. Saat ini saya yang terpuruk. Tuhan, kenapa kehidupan saya berubah 180%? Semua ini benar-benar menguras pikiranku, Bram. Sabar, Pak, ujar Bram. Hari sudah menjelang waktu pulang kantor. Amar bergegas keluar dari kantor menuju mobilnya. Entah kenapa hari ini, aku lelah sekali. Aku ingin cepat pulang ke rumah dan istirahat. Gumam Amar dalam menuju perjalanan pulang ke rumah dengan mobilnya. Tidak ada keanehan saat Amar memarkirkan mobilnya di rumah kediamannya. Keanehan muncul saat tiba di ruang makan, hanya ada Sarah dan maminya saja yang sedang makan. Mami di sini. Iya, Nak. Amar. Iya, sayang, nanti aku ceritakan, duduklah. Ibu dan Amir di mana? Tanya Amir. Ada di kamar mereka, tutur Sarah. Amar langsung beranjak dari duduknya dan pergi ke kamar ibunya. Bu, panggil Amar. Ya. Terdengar jawaban ibu dari dalam kamarnya. Amar langsung masuk ke dalam kamar setelah mendengar sahutan dari kamar ibunya. Amar duduk di pinggiran tempat tidur di dekat ibunya yang sedang menggunakan ponsel duduk dengan bersandar di sandaran tempat tidur. Bu, ibu kenapa tidak makan dengan mereka? Tanya Amar. Ibu malas, ketus ibu. Pandangan ibu tetap tertuju pada ponselnya. Bu, sudahlah, ini rumah kita, anggap saja mereka tidak ada. Kamu tahu sendiri ibu tidak suka sama Sarah, ditambah lagi maminya sekarang tinggal di sini lagi. Membuat ibu gak betah diam di rumah sendiri. Terus ibu maunya bagaimana? Kamu uruslah mereka, masa ya mereka tinggal di sini? Terus itu maminya Sarah mau berapa lama tinggal di sini? Bu, sekarang Sarah dan ibunya tanggung jawab Amar, Bu. Maksud kamu bagaimana? Maminya Sarah menjadi tanggung jawab kamu, gimana ceritanya? Terus papinya di penjara. Papinya Sarah di penjara, Bu. Apa? Iya, papinya di penjara karena perbuatannya sendiri, Bu. Papinya Sarah korupsi dan menimbulkan banyak kerugian di beberapa perusahaan lain dan mencoreng nama baik perusahaan Dahlan Corporate. Aisyah. Ibu tersentak kaget dan duduk dengan fokus memperhatikan perkataan Amar. Aisyah menjebloskan papinya Sarah ke penjara, semua kerugian dibebankan ke Dahlan Corporate. Oh ya ampun, begitu ceritanya ya. Ibu sekarang makan ya? Ibu tidak selera kamu saja yang makan ya? Kalau Amir sedang ke Yogya dengan teman-temannya. Ya sudah, Amar makan dulu. Ya sudah, pergilah. Amar keluar dari kamar ibunya. Namun ketika sampai di ruang makan, ternyata Sarah dan maminya sudah tidak ada di ruang makan. Kemana Sarah dan maminya? Apa mereka ada di kamar? Gumam Amar. Amar mencari Sarah dan ibunya di dalam kamarnya, namun ternyata Sarah dan maminya tidak ada di dalam kamarnya. Lalu perlahan berjalan ke ruang tamu. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini, Sarah? Amar berhenti tepat di depan pintu masuk rumahnya yang tertutup. Terdengar suara maminya Sarah yang ternyata sedang berbicara di teras luar dengan Sarah. Mereka sedang membicarakan apa? Gumam Amar yang mendekatkan daun telinganya di pintu. Sarah tidak tahu lagi harus bagaimana, Mami. Sekarang satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Amar. Tapi Amar bukan ayah dari bayi yang kamu kandung, Sarah. Tidak ada cara lain, Mami. Sarah memang harus memanfaatkan kehamilan ini agar tetap bisa tinggal di rumah ini. Sudah kuduga. Gumam Amar yang menguping pembicaraan antara Sarah dan maminya. Mami tidak mau tinggal di sini, Sarah. Lihat saja, ibunya Amar terlihat sangat tidak menyukai keberadaan kita di rumah ini. Kita mau tinggal di mana, Mami? Kita ini sama aja dengan gelandangan. Mami mau kita tinggal di jalanan jati gelandangan. Bagaimana kalau Amar tahu bayi yang kamu kandung bukanlah bayinya? Sarah tidak tahu, Mam. Jangan sampai Amar tahu, pokoknya. Gak bisa. Mereka tidak bisa tinggal di sini. Sudah jelas bayi yang dikandung Sarah bukanlah anakku. Gumam Amar. Bergegas Amar masuk ke dalam kamarnya dan mengeluarkan satu persatu koper Sarah dan maminya yang belum sempat mereka keluarkan isinya. Amar, apa-apaan ini?
Tanya Sarah ketika ia dan maminya masuk ke dalam rumah melihat koper-kopernya sedang dikeluarkan oleh Amar. Mami dan Sarah saling berpandangan heran. Ada raut wajah cemas dan ketakutan terpancar dari wajah keduanya. Sarah mengikuti Amar yang sedang mengeluarkan koper-koper Sarah dari dalam kamar. Amar, kenapa koper aku sama mami dikeluarkan? Tanya Sarah mencoba menetralkan rasa ketakutannya. Sementara mami tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya diam. Keluar dari rumah ini. Kenapa kami harus keluar dari rumah ini? Tanya Sarah. Ada apa ini? Amar, ada apa, nak? Ujar Ibu Retno yang keluar dari kamarnya karena keributan Sarah dan Amar yang terdengar sampai ke kamar ibunya. Bu, lihat Amar mengeluarkan koper-koper kami dan mengusir kami, Bu. Ujar Sarah. Amar, sudahlah ibu, tidak apa-apa, mereka tinggal di sini, sudah ibu, tidak apa-apa, nak. Tutur ibunya Amar seraya merangkul lengan Amar. Bu, ibu tidak tahu kebusukan Sarah. Ibu tahu, Sarah bukanlah wanita yang bersama dengan Amar di hotel pada malam itu seperti yang pernah Amar ceritakan sama ibu. Dia juga hamil anak orang lain. Ungkap Amir. Ibu sudah menduga ini akan terjadi. Wanita ini memang pendusta. Ujar Ibu Retno. Iya, aku memang bukan wanita yang ada di hotel itu. Tapi saat ini aku sedang mengandung anak kamu, sayang. Tutur Sarah membela diri namun ditahan oleh maminya. Sudahlah, aku tadi sudah mendengar perkataanmu dengan sangat jelas. Sarah, kamu tidak bisa berkutik lagi, Sarah, cepat kalian keluar dari rumah ini. Hardik Ibu Retno. Tapi sayang, dengerin aku dulu. Sarah berusaha membela dirinya dan lagi-lagi ditahan oleh maminya. Sudahlah sayang, kita memang harus pergi dari sini. Kita pergi, sayang. Ujar Mami Wulan. Tapi kita mau tinggal di mana, Mami? Kita tidak punya tempat tinggal. Ujar Sarah. Mami menarik TVBH dan membawa koper-koper tersebut keluar dari rumah Amar. Setelah beberapa langkah Sarah dan maminya keluar dari pintu, Amar langsung menutup pintu rumahnya. Mereka memang pantas mendapatkannya. Ucap ibu yang mengelus punggung Amar. Amir tidak menyangka ini terjadi sama Amar, Bu. Ujar Amar yang terduduk lemas di sofa ruang tamunya. Sementara itu Sarah dan maminya keluar dari rumah itu tanpa tujuan. Dalam gelapnya malam, Sarah dan maminya menyusuri jalanan yang dilewati lalu lalang kendaraan. Sarah punya uang cuma 1 juta, Mam. Mami masih punya sisa uang tabungan, cuma sedikit, kita cari tempat kos saja. Tutur Mami. Kenapa hidup kita jadi begini, Mam? Sudahlah, Sarah, akan lebih baik seperti ini daripada tadi kita tinggal di rumah Amar. Sarah dan ibunya membawa koper masing-masing menyusuri gang demi gang untuk mencari tempat kos. Beberapa bulan kemudian, setelah beberapa kali Amar ditugaskan bagian lapangan di luar kota, kini saatnya Amar akan bertugas untuk beberapa bulan ke depan di Kalimantan. Ada apa ini? Kenapa kamu tidak tenang, sayang? Gumam Aisyah yang mengelus-elus perutnya. Ada apa, Nona? Sudah waktunya kita pergi ke kantor. Aisyah masih berada di ruangannya di sekolah taman kanak-kanak. Ia terduduk dengan bersandar di kursi kerjanya seraya mengelus-elus perut yang sudah sedikit membesar. Entahlah, Maira. Mungkin aku akan pulang ke rumah. Bayiku tidak tenang di perutku, perasaanku juga sedang tidak enak. Mungkin karena ayahnya akan pergi jauh, Nona. Ujar Mirna. Ada-ada saja kamu ini, Mirna. Mungkin baby Anda tidak ingin ayahnya pergi jauh. Bukankah hari ini Pak Amar pergi ke Kalimantan? Iya, dia pergi nanti siang. Kita pulang saja ke rumah. Apakah Anda tidak ingin bertemu dulu dengan suami Anda, Nona? Tidak, Mirna. Saya ingin istirahat saja di rumah. Baiklah. Ucap Mirna. Bab ke-52. Apakah Anda tidak ingin bertemu dulu dengan suami